Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Komarudin Hasan dari Sistem Informasi semester 3. Di sini akan menjelaskan steganografi dalam mata kuliah keamanan sistem. Steganografi adalah seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain si pengirim dan si penerima tidak ada orang yang mengetahui untuk atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia dengan menggunakan media data tertentu. Seperti itu. Next. Adapun tujuan utama dari steganografi adalah menyembunyikan atau menyisipkan sebuah data, membuat sedemikian rupa suatu pesan rahasia seolah-olah tidak ada atau tidak tampak dengan membungkusnya menggunakan media lain seperti file, gambar, video, audio, ataupun teks untuk menghindari kecurigaan orang lain terhadap suatu data yang disembunyikan. Kemudian di sini ada perbedaan antara kriptografi dan steganografi walaupun keduanya dapat dikatakan bersaudara. Kriptografi menyamarkan arti dari suatu pesan tapi tidak menyembunyikan bahwa ada suatu pesan. Kata steganografi berasal dari bahasa Yunani, guys, artinya tersembunyi atau steganografi termasuk penyembunyian data digital dan berkas-berkas komputer. Ini berkas bisa mengatur warna setiap pixel 100 untuk menyesuaikan suatu huruf dalam alfabet. Bukan begitu halus sehingga tidak ada seorang pun yang menyadari jika ia tidak benar-benar memperhatikannya. Salah di sini salah nulis ya, di sini kriptografi. Kemudian selanjutnya itu steganografi, yaitu pesan rahasia yang dibungkus dengan media lain seperti teks, gambar, video, ataupun audio sehingga sulit bagi orang lain untuk menyadari bahwa ada pesan rahasia di dalam file pembungkus. Cara ini lebih efisien dan aman karena tidak menimbulkan kecurigaan kepada orang lain dan sifatnya memanipulasi data. Kemudian di sini ada beberapa metode steganografi. Yang pertama yaitu less significant bit atau LSB, menyisipkan pesan di bit ke-8 pada masing-masing segmen pixel. Ukurannya akan tidak bertambah, tetapi ukuran pesan sangatlah terbatas di mana tidak boleh melebihi jumlah segmen pixel pada citra. Kemudian yang kedua yaitu end of file atau EON, menyisipkan pesan di bit paling akhir dan dari suatu citra. Ukuran filenya akan bertambah secara otomatis sesuai dengan data yang akan dimasukkan atau pesan rahasia yang akan dimasukkan ke dalam suatu data. Ukuran filenya, ukuran pesan yang dapat disisipkan tidak terbatas. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai fungsi crypt karena saya mengambil sebuah enkripsi yaitu dengan enkripsi crypt. Pada tutorial ini kali ini kita akan membahas tentang mengenai fungsi crypt pada PHP. Crypt merupakan suatu fungsi yang terdapat pada PHP yang bisa kita gunakan untuk enkripsi atau keamanan, atau kita bisa dalam bahasa mudahnya itu penyandian sebuah kata, penghiddenan. Jadi kita membuat suatu pola keamanan ataupun password, kita menghidden menggunakan enkripsi yang namanya crypt, menghasilkan kode atau email sandi yang lebih pendek dan fungsi password hash. Pada crypt menghasilkan hash yang berbasis pada algoritma data encryption standar string yang dienkripsi dengan menggunakan fungsi crypt akan menghasilkan crypt text yang dibuat secara acak. Tanpa berlama-lama langsung masuk. Oke.
Baiklah, di sini saya sudah membuat sebuah platform yaitu data login, di mana saya sebelumnya sudah membuat data ini menggunakan yaitu dengan membuat database di localhost php-admin. Kemudian saya codingnya menggunakan uh, text editor yang namanya Sublime. Baiklah, jadi saya akan mempresentasikannya. Di sini saya sebelumnya membuat sebuah database terlebih dahulu. Nah, database yang akan saya buat untuk platform daftar login tadi. Oke, jadi di sini kita lanjut dulu karena loadingnya lama. Nah, sebelumnya apabila kita di sini sudah belum mempunyai apa namanya sebuah data yang sudah kita masukkan ataupun mempunyai akun, jadi kita di sini bisa diarahkan ke create. Kita di sini disuruh untuk membuat uh, membuat akun terlebih dahulu ya. Jadi di sini bisa kita masukkan dengan namanya misalnya Fauzi. Oke, Fauzi. Oke, username. Nah, karena nama dengan username ini berbeda ya. Kalau nama ini biasanya nama seorang, kalau username ini bisa orang tersebut menggunakan nama-nama lain yang tidak harus dengan namanya sendiri. Jadi kita bisa menggunakan di sini misalnya admin saja, admin. Kemudian passwordnya kasih admin saja biar mudah. Oke, sekarang kita register. Oke, register berhasil. Sekarang kita masuk ke halaman awal tadi. Kita sekarang bisa login. Tadi namanya Fauzi, dan sini tadi admin ya, admin. Nah, jadi sebelumnya apa gunanya dari enkripsi yang kita gunakan tadi? Guna enkripsi yaitu ini untuk mensandikan sebuah data menjadi data rahasia. Dan fungsi dari enkripsi ini ada banyak jenis enkripsi, ada MD5, ada hash, ada SH1, ada banyak. Jadi saya di sini menggunakan crypt karena nggak kebagian, yang lainnya sudah diambil. Nah, jadi fungsi ini apa? Nanti saya tunjukkan. Kita login dulu, oke. Ada kendala. Lanjut yang tadi ya, kita tadi sudah buat dengan nama admin. Sebuah data itu bisa dimanipulasi. Jadi kan yang tadinya ini bisa jadi huruf-huruf ataupun angka-angka, diterjemahkan dalam parameter menjadi seperti ini titik dan tidak bisa dilihat. Dan aslinya nanti saya akan tunjukkan bentuk aslinya seperti apa yang telah suatu data yang telah dienkripsi menggunakan berbagai jenis enkripsi. Kan ada banyak, ada hash tadi yang saya sudah sebutkan. Saya ini menggunakan crypt enkripsi yang menggunakan enkripsi crypt. Kemudian kita login. Oke, platform not responding. Sabar, karena nggih laptopnya seperti ini. Oke, kita buat lagi lah. Kayaknya yang tadi gagal. Kita buat aja lagi. Siapa ya? Oh, belum kita refresh mungkin. Kita refresh dulu. Kita refresh, kita kasih namanya. Saya buat aja lah, kelamaan. Jadi saya buat tadi.
namanya Komar, username-nya Komar admin, dan kita kasih admin semua aja biar enak. Kemudian kita register. Oke, register berhasil. Kemudian klik OK. Coba kita tes di sini tadi namanya Komar ya. Username, admin, password, admin kayaknya. Admin, login, nggak mau login. Oke, selamat datang admin. Jadi akun yang kita buat tadi sudah berhasil. Sekarang saya akan tunjukkan hasil dari enkripsi yang dibuat oleh Crypt seperti apa. Yang tadinya kita ketikkan yaitu admin menjadi sebuah angka-angka ataupun huruf-huruf yang tidak tersusun. Gak loading lama. Oke, jadi saya tadi sudah membuat sebuah database yang saya kasih nama yaitu data mana ya? Oh, ini latihan, data latihan yang telah saya buat tadi. Oke, tidak bisa dibuka. Data latihan dengan nama tabelnya yaitu tabel contoh. Kemudian saya akan memberi apa sih? Oke, saya akan memberitahu bahwasanya yang telah kita buat di sini tadi banyak sekali ya. Nah, ini yaitu kata-kata ya, kata-kata sebuah apa namanya, akun yang telah kita buat. Coba lagi. Terus salah. Ini. Oke, hasil. Sekarang kita coba lagi. Perlu di refresh dulu kayaknya apa ya? Oh enggak, kita langsung lihat aja di sini coba. Kita refresh dulu. Nah, nih kan ini baru akun yang baru saja kita buat tadi, di sini sudah tertera, dan passwordnya tadi kita ketikkan apa di platform tadi. Di sini kan kita ketikkan mana tadi ya, ini ya, tulis ya ini, dan di sini tadi kan kita tulis ya ini kan, ya ini. Oke, selamat datang ya ini. Kita tadi menulisnya Yeni. Kenapa di sini kok menjadi apa ini, nggak jelas. Ini menjadi sebuah ada huruf kecil, huruf besar, dan angka. Nah, inilah yang dinamakan enkripsi ataupun apa namanya ya, perubahan suatu data atau pemanipulasian data. Jadi kita biar lebih aman gitu, kita memiliki suatu pesan rahasia atau gimana, kita bisa mensandikannya menggunakan password, dan passwordnya itu seperti kita bisa di hidden. Setelah itu kita rubah, kita enkripsi ke dalam sebuah enkripsi yang tadinya kita ketikkan di sana passwordnya yaitu admin, menjadi sebuah parameter yang tidak yang acak, yang tidak beraturan. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam codingannya. Oke, masuk ke dalam codingannya. Nah, yang pertama kita masuk tadi yaitu di indeks HTML. Oke, setelah
indeks HTML. Di sini kan ada banyak nih ya. Ini dari titel ya, platform tadi kita bisa ini tadi kan mana tadi ya, di localhost logout. Nah ini kan jadi kita di situ, kemudian kita masuk ke data login. Ini adalah data di sini yang kita ambil tadi, di sini data login. Kemudian ada di container green, yaitu ada sebagian dari kelas dari CSS. Kemudian masuk lagi ke username. Nah, perbedaan dari username dan password tadi kita bisa bedakan kalau ada yang di hidden dan tidak. Itu kita bisa bedakan di sini. Type text. Kalau untuk username, jadi username-nya kita bisa lihat kan. Ya ini misalnya admin. Nah, kenapa yang ini tidak bisa dilihat? Karena kita menggunakan di sini menggunakan mana? Type-nya input type password. Kemudian ya, lanjut. Setelah itu misalnya kita create di sini ya, langsung kita diarahkan ke register.html. Dan di sini saya lupa create. Oke, kita diarahkan ke register.html. benar, register.html kita diarahkan ke sini. Di sini oh ya benar, di sini kan jadi ada yang tadi kan cuma 2, sekarang saya tambahkan tadi 1, yaitu mana oh nama name yang tadi kan cuman 2 sih, cuman pas username sama pas password. Kemudian di sini saya tambahkan 1 lagi, yaitu nama untuk pengisian datanya. Kemudian setelah itu, setelah kita isi data, kita akan diarahkan ke register. Oke, jadi di sini adalah enkripsi yang saya gunakan, yaitu crypt. Di sini ada post parameter apa namanya ini, dollar post. Jadi yang ini akan di post yaitu password. Yang pertama yaitu username, kita menggunakan di sini menggunakan PHP ya, PHP admin database. Jadi kita menggunakan PHP. Yang pertama kita akan masukkan yaitu data post ya, yang akan kita post yaitu username, password yang diambil yaitu dari MySQL yaitu ataupun query MySQL localhost. Kita mengambil datanya dari sini koneksi localhost. Kemudian di sini root, biasanya kebanyakan pakai root. Kemudian datanya kita ambil dari database yang kita buat, yaitu namanya nanti database yang namanya latihan. Kemudian MySQL koneksi insert into tabelnya. Di sini kita ambil dari tabel username dan password, tadi kita akan membuatnya di dalam sebuah tabel contoh. Kemudian lanjut, apabila di sini apabila SQL yang dijalankan berhasil ataupun valid dengan data tersebut, maka di sini akan dimunculkan echo, akan ditampilkan yaitu register berhasil. Sebenarnya ini tidak bisa tidak dipakai juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk menjadi penanda bahwasanya codingan di atasnya itu berjalan atau tidak. Jadi apabila codingan yang kita masukkan itu salah, maka di sini akan ditampilkan yaitu register gagal. Kemudian setelah itu kita akan setelah kita register tadi, kita diarahkan ke ada muncul ini nih tombol. Oke, coba. Nanti lah biar enak, cepat. Oke, register. Nah, di sini ada tombol oke. Nah, tombol oke ini mengarah ke indeks HTML. Ketika kita klik oke, kita akan diarahkan ke ataupun layar home kembali ya, layar home. Tampilan pertama, tampilan awal, kita diarahkan ke sini lagi untuk mengisi sebuah data. Kemudian setelah kita mengisi password tadi, ini username dengan password, kita akan diarahkan ke di sini index.php. Nah, kita diarahkan ke sini yaitu dengan mengkoneksikan localhost root dengan database yang kita buat, itu database latihan.
dari yang kita buat tadi kan kita sudah membuat data akun di sini di data login, kemudian masuknya ke dalam database PHP admin, kemudian kita panggil lagi ke sini untuk kita koneksikan. Setelah itu apabila benar statusnya sessionnya status tidak login, maka akan kembali ke lokasinya akan kita kembalikan ke HTML. Kemudian apabila berhasil kita akan tampilkan di sini tulisan selamat datang. Kemudian dari username tersebut session username, nama username tersebut, kemudian kita arahkan ke logout.php. Nah, di sini kita diarahkan ke logout.php. Ini isinya hanyalah sebuah codingan, yaitu session start. Apabila session dimulai, kita start. Kemudian setelah session apabila kita ingin keluar dari ini tadi, kita akan diarahkan ke index HTML. Kita akan di sini ada session yang namanya destroy. Kita akan menghancurkan data yang telah kita buat tadi, ataupun akun yang telah kita buat akan diblokir. Jadi destroy ini dapat dikatakan yaitu penghancuran data, peleburan data. Oke, mungkin hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.